Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat dini hari, teman-teman. Dalam video kali ini kita akan coba membahas cara membuat pergerakan platformer atau salah satu genrenya juga disebut sebagai side scrolling ya. Side scrolling atau platformer karena karakternya biasanya bergerak dari kiri ke kanan dan loncat dari satu platform ke platform yang lain. Kalau Anda nggak ngerti itu platformer, mungkin Anda bisa bayangin ini seperti game Mario Bros ya. Oke, kita akan coba membuat karakternya dulu ya. Untuk membuat karakter atau pergerakan dua dimensi, ini satu hal yang agak keliru teman-teman adalah ketika Anda menggunakan kanvas. Nah, jadi ini ada kanvasnya misalnya saya geser dulu ya ke sini. Terus saya kasih misalnya apa ya? Image. Nah, saya kasih image ya. Nah, ini kalau teman-teman bikin sebuah game dua dimensi tapi menggunakan kanvas, sebetulnya agak keliru karena kanvas tidak dirancang untuk membuat game platformer. Kanvas tidak dirancang untuk dijadikan sebagai sprite untuk pembuatan game. Kanvas itu dirancang untuk pembuatan user interface. Jadi ini agak salah. Karena kalau kita lihat nih, ini saya kasih contoh ya. Image, ini saya kasih warna merah biar kelihatan. Salah satu komponen terpenting di dalam proses pembuatan game itu adalah collider. Kalau misalnya cuma sekedar gambar doang tapi tidak ada collider, berarti kan tidak ada yang namanya interaksi. Kalau image saya kasih collider, misalnya box collider, nah teman-teman bisa lihat mana ya? Collidernya mana? Ini collidernya ada di sini teman-teman. Kecil banget. Nah, sehingga yang terjadi adalah biasanya kalau orang maksa bikin game dua dimensi tapi pakai kanvas, yang terjadi adalah dia akan coba memperbesar collidernya. Ini sama seperti kasus kubus sebagai acuan tinggi karakter. Jadi kalau misalkan kubus itu kan defaultnya adalah 1 meter, tapi ketika Anda membuat sebuah karakter yang 5 kali 10 kali lebih tinggi dari kubus, berarti ada yang salah dengan karakter Anda. Sama dengan ini kalau kita lihat ya, size dari ukuran collidernya udah 6340. Nih kalau saya gedein lagi, secara visual ini mungkin benar. Secara visual ini adalah ada gambar, ada collider, ini benar. Tapi kalau kita lihat secara ukuran, ini udah salah. X-nya terlalu besar, jadi sampai ratusan, sampai puluhan ini udah salah. Artinya ini Anda lagi bikin game tapi yang mainnya raksasa gitu, Ultraman. Karakternya bukan karakter manusia yang harusnya ukurannya antara 1 sampai 2 meter, tapi Anda membuat game yang karakternya ukurannya Ultraman. Nah, ini menunjukkan ada yang salah dengan cara ini, sehingga saya tidak rekomendasi teman-teman untuk bikin game dua dimensi dengan menggunakan kanvas. Kalau ingin membuat game dua dimensi, gunakan juga sprite dua dimensi. Nah, masalahnya teman-teman ini secara default ya, Unity yang versi-versi terbaru itu dua dimensinya nggak ada. Jadi disimpan di dalam package manager supaya pada saat bikin project baru Unity tidak terlalu berat. Dan ini juga yang menjadi alasan teman-teman bahwa Unity adalah game engine yang sejak awal dirancang untuk bikin game 3 dimensi, tidak dirancang untuk game 2 dimensi. Makanya defaultnya yang muncul 3 dimensi. Kalau kita maksa pengen bikin game 2 dimensi di Unity, berarti kita harus download dulu package-nya. Jadi pergi ke Windows, Package Manager. Ini saya masih login nggak ya? Coba kita cek. Terus cari di user registry. Nah, ini lagi refreshing. Terus di sini ada 2D packages ya. 2D packages ada 7 package di sini. Ada 2D animation, pixel, PSD importer, sprite dan sebagainya. Ini semua adalah
package-package yang dikelompokkan untuk membuat game 2 dimensi. Untuk Anda yang pengen bikin game 2 dimensi, langkah awalnya adalah impor dulu ini. Install ya. Ini semuanya akan terinstall, nanti kalau instalasi sudah berhasil, dia akan masuk menu baru di dalam game objek yaitu 2 dimensi. Kita tunggu dulu. Alhamdulillah. Lama juga yang install paketnya ya. Oke lah. Sip. Paketnya sudah berhasil diinstal, teman-teman. Mari kita lihat di game objek. Sekarang ada menu baru namanya 2D object. Ini ciri-ciri bahwa di project kita sudah diinstal package yang siap untuk bikin game 2 dimensi. Oke, lanjut. Yang pertama, kalau kita pengen bikin game 2 dimensi berarti ada 2 hal yang harus kita bikinnya minimal. Yang pertama itu adalah square. Square kalau di 3 dimensi itu kotak ya, kubus, cube. Ini saya klik dulu ya tombol 2 dimensinya. Terus di sini ada kubus, tapi ini lihat posisinya masih ngarang ya. Saya coba reset. Nah, harusnya di sini posisinya. Kemudian kameranya ini oke, udah betul. Nah, baru kita bikin misalnya saya kasih contoh sekali lagi ya ini. Misalnya tadi kita bikin tiren seperti ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama saya akan coba tambahkan collider agar dia bisa diinjek ya. Physical box collider. Nah, lihat yang terjadi teman-teman. Collider yang ada di sini langsung secara otomatis dia mengikuti posisi dari sprite dan size-nya satu-satu. Nah, kalau misalkan begini size-nya ini berarti si sprite atau komponen yang Anda gunakan, game object yang Anda gunakan untuk bikin game 2 dimensi itu sudah benar. Karena collidernya juga udah mengikuti skalanya satu-satu. Ketika ada skala yang aneh-aneh, nah itu mungkin harus diperhatikan ya. Ini bisa langsung aja jadi cetakan warna hijau, kita ganti warna hijau ya untuk masalah tanahnya. Terus yang keduanya kita bikin lagi orang.
circle lah. Ini orangnya circle, terus warna merah. Ini untuk karakternya. Dan standar dari pergerakan dua dimensi platformer adalah bergerak kiri ke kanan dengan menggunakan WSD, dan itu membutuhkan script. Scriptnya akan kita coba ambil dari Jetchill ya. Kita coba masukin, kita coba cari Jetchillnya dulu. Jetchillnya ada di halaman berapa ya? Avatar controlling mechanism. Nah, ini dia. Platformer controller ya. Di sini ada dua script nih yang udah saya bikin. Oke. Saya coba ambil dulu versi yang Cole ya. Ini ada contoh script yang dibikin sama Joshua Cole. Kita coba lihat dulu, copy, kemudian pas bikin script, paste di sini platformer Cole. Ini scriptnya punya Joshua Cole. Ini saya modif sedikit. Terus mana tadi Jetchillnya? Saya copy semua. Wah, di bawah juga nih. Klik kanan, copy. Kayaknya agak kagok ya. Terus di blok, klik kanan, paste. File, save. Oke, kita berhasil bikin script platformer. Coba kita pasangin scriptnya ke si ini platformer Jolly. Oke. Main kameranya ini max speed, jump height, gravity scale. Kayaknya ini udah oke lah ya. Coba kita play dulu. Ininya belum dipindahin. Play fokus. Nah. Oke, kayak gini teman-teman. Ini adalah contoh pergerakan platformer ya, udah bisa bergerak kiri kanan. Terus loncatnya pakai spasi. Udah. Ini dengan cara seperti ini Anda sudah bisa bikin sebuah game sederhana menggunakan yang polanya seperti Mario Bros. Ini saya coba tambahin di atas. Saya coba tambahin max speednya jadi 5 gitu ya. Jump heightnya 7 lah. Biar agak tinggi dikit. Coba kiri kanan, poing, poing, kiri kanan, poing. Ya, nggak bisa. Kurang tinggi. 10. Poing, poing, twing. Nah, kayak gini. Tapi kok kameranya nggak ngikut ya? Kameranya nggak ikutin ke atas. Oke, sip. Ini adalah skrip yang pertama ya, yang dibikin oleh Joshua Chole. Nah, sekarang skrip yang kedua ini dari Aritoyem Zagorski. Ini orang mana nih? Ini kalau ngelihat dari segi jumlahnya, jumlah codingan harusnya si Zagorski ini lebih sederhana daripada si Chole. Coba kita copy lah. Klik kanan, copy. Kita lihat lagi platformer, paste, Zagorski ya. Punya si Zagorski ini. Kita copy, klik kanan, copy. Mana scriptnya? Zagorski, klik kanan, paste, file save.
Kita coba pakai script yang kedua punya Zagorski. Apa yang terjadi, terjadilah. Remove, ganti scriptnya punya Zagorski. Oke, oh ini dia udah minta animator ya. Ada animator state, ada moving jump, ada moving force, ground check. Oh ini agak ribet juga nih. Ground check dia minta square. Oke. Animator saya nggak pakai animator karena baru cuman kotak doang, bisa nggak kalau tanpa animator gitu? Oh error ya, dia nggak bisa kalau tanpa animator nih katanya. Berarti ini memang scriptnya Zagorski ini sangat-sangat butuh si karakternya punya animator ya. Coba saya lihat dulu scriptnya ya. Zagorski ini gimana nih scriptnya dia? Bla 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 gitu kan. Ketik kanan atas ke bawah. Oh dia sudah ada flip teman-teman, dia sudah ada flip kiri dan kanan. Terus untuk animasinya, oh dia sudah ada juga set animasi. Ini kayaknya kita perlu apa ya? Kita perlu karakter yang ada animasinya. Cuman di sini belum ada, memang kita belum punya karakter animasi. Jadi untuk bisa menjalankan scriptnya Zagorski ini, kita akan coba download dari Jetchill ya. Kita akan coba download dari Jetchill salah satu package-nya itu yang saya pindah di sini. Tiga avatar controlling Google Drive. Kita coba klik. Kemudian di sini ada FBX, FPS, PAD bukan. Loh, belum masuk ya? Coba saya refresh. FBX, FPS, PAD. Oh, kayaknya belum saya masukin ini. Waduh, kalau belum dimasukin di dalam Jetchill berarti kita terpaksa minta bantuan ke Asset Store ya. Asset Store Unity kita punya ada satu package yang gratis ya untuk platformer. Kalau saya tidak salah namanya Free Platformer. Coba ya. Mana? Platformer. Bentar. Free Platformer. Saya cuma ini dia. Saya cuma butuh ininya doang sih. Kita cuma butuh apa tuh? Kita butuh ininya, asetnya. Oke. Oh tapi ini beneran, ini Artem Zagorski. Ini script yang aslinya. Teman-teman, ini script yang aslinya punya si Artem Zagorski ternyata ya. Nah kita coba buka ya. Dan kita download. Scriptnya tidak akan bentrok karena udah saya modif. Mungkin teman-teman pengen lihat dulu seperti apa script aslinya. Script aslinya punya si Ari Artoyem Zagorski. Nah kita lihat dulu ya. Kalau tadi di Jetchill kita hanya copy satu script. Nah kalau script aslinya punya Artoyem Zagorski itu sudah sangat lengkap, yaitu berisi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada dia bikin satu script sendiri ya. Player controller dia bikin juga nih banyak nih. Kemudian game manager, ada game manajernya segala buat poin dan sebagainya ini yang saya buang. Enemy AI, ada enemy, kebetulan kita belum pakai enemy jadi nggak saya pakai juga. Dan kamera controller. Nah jadi semua script ini 5 script ini kemudian saya modifikasi menjadi cuma satu script aja.
karena kita lagi kita nggak perlu musuh, kita nggak perlu koin, kita belum perlu yang lain. Kita cuma perlu bagaimana caranya karakter bisa bergerak seperti Mario Bros. Nah, jadi seperti itulah cara saya dalam apa namanya ya, memodifikasi beberapa script agar si script itu bisa independen. Jadi kalau teman-teman pengen tahu Jetchill, cara bikin script di Jetchill gimana, ya seperti inilah. Saya download, ada scriptnya kebanyakan gitu kan, saya cari-cari mana yang kira-kira bisa jalan tanpa tergantung dengan script yang lain, sehingga jadilah satu script ini, meringkas 5 script ke dalam satu script. Nah, yang akan kita perlukan di sini teman-teman adalah kalau tadi saya pakai circle ya karakter, karena scriptnya ini membutuhkan animator, saya perlu player. Ini ada player nggak sih? Nah, ini ada player nih, kita masukin ya. Nah, ini adalah player punyanya si Jagorsky, cuman kita tidak akan menggunakan scriptnya. Aduh, pencet scriptnya, saya remove aja. Ini prefab unpack. Nah, saya unpack, terus kita cuma perlu animator ya, kita cuma perlu animator, tidak perlu scriptnya. Kemudian berarti ini saya ganti nih, saya copy, saya masukin ke sini, paste, yang ini saya lihat. Oke, ini karakter yang dibikin sama si siapa tadi, Jagorsky ya. Terus di dalam script kita lihat dia butuh animator, oke. Kemudian dia butuh animator state. Nah, ini animator state, kita perlu lihat dulu animatornya nih. Moving speednya kita kasih 5 lah ya. Jump force-nya 10 gitu. Animator state, nah kita lihat di sini di dalam animator state-nya parameter. Nah, ini namanya player state, jadi kita ganti deh. Ini namanya player state. Sesuai dengan parameter ini ya. Terus isi scriptnya apa ya? Saya lupa juga deh. Kita cek dulu. Bla 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 bla. Player set animator status kalau dia lebih tinggi dari 1 lari. Kalau dia is grounded maka idle. Oke lah ya, kita anggap oke dulu deh. Coba kita play. Nah, sudah jadi teman-teman. Lucu juga ya. Yeay, kameranya kok nggak ngikut. Iya, kameranya karena saya matiin kameranya. Jadi nanti kita akan coba lanjutkan lagi ya untuk si pergerakan platformer dengan menggunakan package yang sudah saya kompilasi ke dalam paket Jetchill. Kalau ini kan kita masih menggunakan script-script dasar yang ada dibuat oleh beberapa programmer dari sana. Sudah bisa jalan, dan maksudnya secara garis besar ya ini udah jadi sih sebetulnya. Cuman untuk pembuatan game masih banyak yang harus dilengkapi. Jadi nanti untuk sesi game-game 2 dimensi, game-game platformer, top down shooter, nanti akan ada video-video lanjutan yang fungsinya adalah khusus untuk membahas bagaimana caranya membuat pergerakan karakter untuk 2 dimensi. Oke, kira-kira itu dulu ya untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.